Oke, mari kita mulai. Pernah nggak sih Anda sadar kalau setiap hari itu ada pertarungan senyap yang terjadi di genggaman tangan kita? Yap, pertarungan antara layar WhatsApp yang suci dan layar WhatsApp yang, ya ampun, nggak pernah mati. Yuk kita bedah sama-sama. Coba bayangin pemandangan ini. Ada seorang bapak, kelihatannya khusyuk banget di teras masjid. Di tangannya, mushaf terbuka, ponselnya juga nyala. Terus pas ditanya, lagi baca surah apa pak? Jawabannya, di luar dugaan. Surah grup alumni 92. Kedengarannya lucu ya, tapi ini tuh cermin yang jujur banget soal dilema kita semua. Nah, coba kita jujur-jujuran deh. Kalau notifikasi baterai lemah ini muncul, reaksi pertama kita gimana? Langsung panik kan? Sedikit panik, terus buru-buru cari colokan, cari power bank, pokoknya apa aja deh buat nyelamatin si ponsel. Rasanya tuh genting banget, harus segera ditolong. Sekarang, coba kita ganti pertanyaannya. Kalau yang kita rasain itu iman kita yang lagi tipis, lagi lowbat, apa kepanikan kita sama? Apa kita ngerasa segenting itu buat buru-buru ngecharge lagi? Seringnya jawabannya hening ya, kita nggak sepanik itu. Dan disinilah poin utamanya. Kalau ponsel kita yang sekarat punya charger buat hidup lagi, iman kita juga punya chargernya sendiri loh. Dan charger itu, ya mushaf Al-Quran itu sendiri. Jadi, bisa dibilang, di genggaman kita ini ada dua aplikasi super. Yang satu, mushaf, si pengisi daya spiritual. Satunya lagi, WhatsApp, yang kalau kita nggak bijak pakainya, justru bisa jadi aplikasi yang paling boros, yang nyedot daya rohani kita paling cepat. Oke, sekarang ayo kita bandingkan lebih dalam lagi. Yang satu itu petunjuk untuk seluruh hidup kita. Sementara yang satunya lagi, seringnya sih cuma jadi petunjuk lokasi. Coba perhatikan deh perlakuan kita sehari-hari. WhatsApp itu kita buka setiap ada waktu luang, bahkan jadi hal terakhir yang kita cek sebelum tidur. Kita bisa ngerasa ada yang hilang kalau nggak megang ponsel. Sementara mushaf, seringnya dia nunggu momen-momen khusus aja, tersimpan rapi di rak paling atas. Coba bayangin kalau kita balik keadaannya. Bayangin kita jadi gelisah kalau sehari aja nggak buka mushaf. Gimana ya rasanya? Di dalam mushaf, kita akan berulang kali diingatkan buat menjaga lisan. Tapi di zaman sekarang, tantangannya nambah satu, dosa jempol. Gampang banget kan jari kita nerusin berita yang belum tentu benar atau ngetik komentar tanpa mikirin perasaan orang lain. Ayat tentang tabayun atau klarifikasi sering banget kalah cepat sama godaan buat ngeklik tombol forward. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling inti. Sebenarnya, siapa yang memimpin siapa? Karena ini bukan tentang nyalahin teknologi loh, ini tentang prioritas kita. Kita bisa anggap teknologi itu ibarat pisau. Dia itu netral. Di tangan yang benar, pisau ini bisa buat motong buah, bisa buat nyebarin kebaikan, buat koordinasi dakwah. Tapi di tangan yang salah, pisau yang sama persis bisa melukai diri sendiri. Jadi kuncinya ada di kita, si pengguna. Maka ini dia pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang perlu kita tanyain ke diri sendiri, mungkin setiap hari. Di antara dua layar ini, siapa sih yang sebenarnya memegang kendali? Siapa yang memimpin siapa? Yuk, kita renungin bareng-bareng. Apakah mushaf yang jadi kompas buat kita pakai WhatsApp? Atau justru notifikasi WhatsApp yang nentuin kapan kita ada waktu buat buka mushaf? Dan notifikasi mana yang lebih cepat kita respons? Pesan yang baru masuk atau panggilan azan? Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir, bagian tentang sebuah cahaya yang gak akan pernah redup. Di sini kita coba temukan harapan dan juga solusinya. Ini sebuah pengingat yang, wah, dalam banget. Kita sering cemas, gelisah, nungguin pesan dibales, nungguin centang biru muncul. Tapi apa kita pernah merasakan kegelisahan yang sama ketika ada ayat-ayat Tuhan yang belum kita baca, belum kita pahami, apalagi kita amalkan? Coba deh, lihat perbandingan dua centang ini. Centang biru di WhatsApp itu ngasih kita validasi yang instan, yang kelihatan mata. Tapi ada centang lain yang jauh-jauh lebih penting. Centang amal dalam catatan Tuhan. Yang satu sifatnya cuma sementara, yang satunya lagi abadi. Terus solusinya gimana dong? Ternyata sederhana banget. Coba deh, perlakukan mushaf seperti kita memperlakukan ponsel. Jangan jauh-jauh dari jangkauan, sentuh dan baca sesering mungkin. Lalu yang paling penting, renungkan dan amalkan isinya sampai Al-Quran itu benar-benar jadi panduan hidup kita. Jadi pada akhirnya, ini semua adalah pilihan yang sadar. Setiap hari, setiap saat kita tuh dihadapkan pada pilihan ini. Di antara dua layar yang saling berlomba merebut perhatian kita, pilihlah cahaya. Kenapa pilihan ini penting banget? Karena cahaya dari layar ponsel itu bisa redup, bisa mati kalau baterainya habis. Tapi, cahaya wahyu,
Cahaya Al-Quran itu adalah sumber daya yang gak akan pernah padam, ia abadi, dan akan selalu jadi penerang di jalan kita.